Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah apoteosisnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Itu aja untuk apoteosis. Langsung aja kita gaskan. Dan yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Oke, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini para Daozi bersama dengan Lozen yang merupakan Daozi juga, mereka pun bersatu untuk dapat menghadapi mereka yang berasal dari klan Shaman yang datang merusuh ke tempat dunia bawah. Dan dengan kombinasi yang dilakukan oleh para Daozi, pada akhirnya mereka dapat mengalahkan salah satu tetua dari klan Shaman yang datang merusuh. Selain itu juga di sini Lozen dia pun sempat masuk ke dalam sebuah dunia di mana klan Shaman tinggal. Dan di tempat inilah Lozen dia dapat melihat kalau ternyata saat ini seorang Venerable sedang mencoba menghadapi Candle Dragon. Dan di sini Venerable ini dia pun meminta kepada para Daozi untuk dapat pergi dari tempat ini, karena mereka jika ada di tempat ini tentunya mereka hanya mengganggu para Venerable ketika mereka sedang menghadapi Candle Dragon, karena memang Candle Dragon terlalu kuat untuk para Daozi itu, hingga membuat para Daozi mereka pun memutuskan untuk segera pergi kembali ke dunia bawah. Dan ketika mereka tiba di dunia bawah, ternyata di sini mereka semua pun nyangkut mandek karena ternyata distorsi ruang telah dikunci oleh klan Shaman, hingga membuat para Daozi nggak bisa pergi kemana-mana karena mereka ketika mencoba untuk dapat kembali membuka ruang ternyata gagal karena ruangan juga telah dikunci. Dan itu jelas membuat mereka semua pun jadi nggak bisa ngapa-ngapain dan cuman hanya dapat nyangkut di dunia batas bawah. Dan itu membuat mereka memutuskan untuk kembali ke Pulau Awan saja, pikir dari Lozen. Yang pada akhirnya kini para Daozi mereka pun kembali ke Pulau Awan, tempat di mana Ning Yudi tinggal. Dan di tempat inilah Lozen dia pun meminta izin kepada Ning Yudi untuk mengizinkan mereka semua untuk berkultivasi sejenak di tempat ini. Dan kini beberapa saat kemudian di tempat lainnya, tempat di mana klan Shaman tinggal, di sini para tetua dari klan Shaman mereka sedang melakukan sebuah ritual yang cukup unik di mana mereka melakukan sebuah persembahan, dan sepertinya mereka sedang mencoba untuk melakukan sesuatu yang sangat besar, mengingat ritual yang mereka bangkitkan terlihat cukup luar biasa besar karena ternyata ritual yang mereka lakukan adalah memecah penghalang yang menghubungkan setiap dunia. Dan itu jelas membuat Lozen dan juga Candle Dragon mereka pun ternotis dengan penghalang yang telah terbuka. Begitu juga dengan Venerable ini. Tapi untuk Lozen yang memang dia dapat mengendalikan kehendak dunia, membuatnya pun sadar kalau sepertinya saat ini dia dapat merasakan kalau berbagai macam dunia mulai bersatu, hingga membuat Lozen dia pun dapat merasakan berbagai macam dunia yang saling terhubung satu sama lain. Dan itu membuat Lozen pun dia menyadari kalau ternyata dunia yang ada di seluruh alam semesta ini ternyata sungguh sangat banyak, terdapat lebih dari 1.033 dunia. Dan itu membuat Lozen pun tidak menyangka kalau ternyata dunia yang ada di alam semesta ini sungguh sangat banyak. Gila, 1.033 dunia, gila ujian dari Lozen. Dan di sini Lozen dia juga mencoba untuk dapat apakah dia bisa mengendalikan 1 juta dunia itu, hingga membuat dirinya mencoba untuk dapat memberikan sedikit hentakan kepada dirinya dan mencoba untuk dapat memindahkan sedangkan itu kepada tempat lainnya lagi, kepada dunia lain. Dan ternyata hal itu pun berhasil hingga membuat sebuah gunung hancur yang berasal dari dunia antah berantah, hingga membuat Lozen dia pun sungguh sangat senang. Yes, kalau begini aku terhubung dengan seluruh dunia dong, ucap dari Lozen. Itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa karena dia dapat mengendalikan dan juga dapat melihat tentang apa yang ada di dunia ini. Yang awalnya Lozen cuma dapat mengendalikan dunia batas bawah, kini karena penghubung dan juga penghalang telah terlepas, hingga membuat Lozen dia dapat mengendalikan, melihat dan tahu tentang apa yang ada di seluruh dunia yang ada di alam semesta ini. Dan itu jelas membuat Lozen dia pun sungguh sangat senang. Dan tak lama setelahnya kini para tetua dan juga para Venerable mereka pun datang ke dunia batas bawah. Dan tentunya kedatangan para tetua menotis mereka para Daozi mereka dapat merasakan kedatangan dari para tetua. Dan untuk para tetua di sini mereka pun langsung mencoba untuk mencari di mana Candle Dragon itu berada, hingga membuat kini mereka pun membuka sebuah distorsi ruang dan pindah ke tempat di mana Candle Dragon itu berada, yang membuat kini para Venerable mereka pun langsung mengincar Candle Dragon itu. Tapi ketika seorang Venerable akan menghancurkan Candle Dragon, tiba-tiba aja Candle Dragon dia pun berubah bentuknya dari bentuk naganya ke bentuk humanoid miliknya. Dan di sini Candle Dragon mencoba untuk dapat mengendalikan dunia dengan menggunakan kehendak dunia sama seperti apa yang dimiliki oleh Lozen, hingga membuat kini Lozen pun juga menyadari kalau sepertinya ada sebuah kesadaran yang mencoba untuk dapat mengambil kehendak dunia dari
dirinya hingga membuat Lo Zhen pun memberikan sebuah perlawanan di mana dia melepaskan kehendak dunia miliknya hingga membuat langit pun jadi kuning ketika Lo Zhen dia melepaskan kehendak dunia miliknya, dan itu membuat Candle Dragon ini dia pun merasakan ada yang cukup janggal karena tiba-tiba aja dia pun merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika pikiran kehendak dunia yang ingin dia taklukkan ternyata diblokir oleh kekuatan pikiran lainnya yang membuat Candle Dragon ini dia pun merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tapi di sini untuk pimpinan dari klan Shaman dia pun menyadari kalau sepertinya ada yang janggal dengan ini semua. Dia tidak menyangka kalau ternyata ada sebuah kesadaran yang kuat yang ternyata telah memiliki kehendak dunia ini, dan itu jelas membuat klan Shaman mereka pun bingung karena sejatinya mereka mengatur sebuah rencana untuk dapat mengendalikan alam semesta dengan menggunakan Candle Dragon dan juga beberapa batu-batu misterius yang mereka miliki untuk dapat membentuk sebuah kesadaran untuk bisa mengendalikan dunia. Tapi tidak menyangka kalau ternyata ada sosok lain yang telah mengendalikan dunia ini, dan itu jelas membuat para klan Shaman pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Siapa yang memiliki kehendak dunia? Ucap dari pimpinan klan Shaman yang bingung bagaimana bisa ada yang mengendalikan kehendak dunia tanpa sepengetahuan dirinya, dan itu jelas membuatnya pun bingung tentang siapa yang melakukannya. Sedangkan di sisi lainnya untuk Lo Zhen dia pun menyadari kalau sepertinya ada coba serangan yang datang untuk dapat mengendalikan kehendak dunia yang dia miliki hingga membuat Lo Zhen pun lagi-lagi dia pun melepaskan kesadarannya untuk dapat memblokir serangan yang datang mencoba untuk mengambil kehendak dunia dari dirinya, dan itu membuat Lo Zhen dia pun terlibat sebuah perselisihan dalam pengendalian pikiran. Namun ketika di sini Candle Dragon dia mencoba untuk melawan Lo Zhen, di sini fokusnya pun terganggu karena tiba-tiba aja datang seorang Venerable yang siap untuk melepaskan sebuah serangan, dan karena memang di sini Candle Dragon sedang fokus untuk dapat melawan Lo Zhen, dia pun tidak menyadari kalau ada seorang Venerable yang datang ke arah dirinya, dan ketika dia sadar ternyata terlambat bagi dirinya untuk dapat menghindari serangan dari seorang Venerable hingga membuat Candle Dragon itu benar-benar musnah. Nah, itu adalah sesuatu yang membuat Lo Zhen pada akhirnya dia dapat mengendalikan seluruh alam semesta ini. Walaupun di sini Lo Zhen cuma dapat berpindah tempat dan juga mengetahui tentang apa yang telah terjadi di dunia ini, tapi itu lebih dari cukup untuk dapat mengendalikan dunia ini, pikir dari Lo Zhen. Dan dengan menggunakan kehendak dunia, di sini Lo Zhen dia mulai berkeliling seluruh alam semesta untuk dapat mencari di mana klan Shaman itu berada. Tapi ketika Lo Zhen dia mulai berkeliling mencari klan Shaman di dunia bawah ini, ternyata tidak satupun Lo Zhen menemukan jejak-jejak peninggalan dari klan Shaman hingga membuat Lo Zhen pun bingung kemana klan Shaman itu pergi. Namun di sela-sela Lo Zhen sedang melacak di mana klan Shaman berada, di sini Lo Zhen dia juga ternotis ketika dia melihat kalau ternyata kali ini istrinya datang bersama dengan putranya. Dan di sini Lo Zhen dia juga tahu kalau dunia batas bawah juga sungguh sangat berbahaya, begitu juga dengan dunia lainnya lagi, hingga membuat Lo Zhen dia pun memutuskan membawa Ning Yudi dan juga Nian Er untuk pergi mengungsi ke tempat yang jauh lebih aman, dan itu adalah kuil immortal. Dan untuk Ning Yudi dan juga bocah tengil ini mereka pun setuju untuk ikut bersama dengan Lo Zhen hingga membuat kini Lo Zhen dia pun membuka token koin immortal miliknya. Kok koin sih? Kuil. Waduh, kuil immortal. Dan disinilah Lo Zhen dia akan membuat Ning Yudi dan juga bocah Nian tinggal. Di sini Lo Zhen dia juga mengatakan kalau dia harus segera kembali lagi ke klan surgawi karena dia masih memiliki tanggung jawab yang harus dia lakukan. Dan untuk Ning Yudi dia pun setuju dan dia pun paham dengan apa yang dipikirkan oleh Lo Zhen. Maka darilah di sini Ning Yudi dia pun mengatakan kalau dia akan tinggal di tempat ini bersama dengan putranya. Dan di sini Ning Yudi dia juga meminta kepada bocah Nian untuk mengucapkan salam kepada bapaknya sebelum mereka berpisah lagi. Nah, ucapkanlah salam kepada bapakmu, ucap dari Ning Yudi yang membuat bocah Nian dia pun juga mengucapkan salam kepada Lo Zhen, dan dia juga meminta mainan untuk Lo Zhen nanti ketika Lo Zhen kembali tolong bawakan mainan untuk dirinya, ucap dari bocah itu. Dan untuk Lo Zhen oke. Sampai jumpa lagi Nian, ucap dari Lo Zhen. Dan setelahnya kini Lo Zhen dia pun kembali ke dunia batas bawah, dan dia kini mengadakan pertemuan bersama dengan para tetua dan juga para Daozi. Dan di dalam pertemuan ini langsung dipimpin oleh patriark dari klan surgawi. Di sini patriark dari klan surgawi mereka pun mengatakan kalau saat ini mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan klan Shaman, karena sepertinya klan Shaman mencoba untuk dapat mengendalikan kehendak dunia, tapi ternyata kehendak dunia telah dikuasai oleh orang lain, dan itu jelas membuat mereka pun bingung dengan siapa yang sebenarnya menguasai itu semua. Tapi di sini klan surgawi mereka pun berpikir kalau sepertinya ada pengkhianat di klan Shaman itu sendiri yang mengambil kehendak dunia itu, pikir dari orang-orang klan surgawi.
Tapi ya pada akhirnya di sini Lozen dia pun mengatakan kalau dialah yang memiliki kehendak dunia ini. Tapi sejatinya itu juga bukanlah sebuah masalah lagi, mengingat saat ini klan Shaman juga udah dimusnahkan oleh mereka semua. Walaupun mereka juga mengalami kerugian yang enggak sedikit juga karena ada beberapa fan rebel yang udah harus tumbang akibat mengurus klan Shaman itu. Ujar dari Patriark Klan Surgawi. Tapi di sini Patriark Klan Surgawi dia pun mengatakan pertemuan kali ini bukan membahas klan Shaman lagi, tapi membahas tentang tempat khusus di mana para Dauzi akan berlatih. Ujar dari Patriark ini. Di sini Patriark dia pun mengatakan kalau sejatinya mereka para leluhur dan juga klan Surgawi telah menyiapkan sebuah tempat yang sangat luar biasa untuk mereka para Dauzi ini berlatih, sebuah tempat khusus yang disebut sebagai tanah suci terlarang, di mana orang tua ini dia pun mengatakan kalau itu adalah sebuah tempat khusus di alam semesta ini. Itu bukan berasal dari dunia bawah ataupun dunia atas, dan itu juga bukan berasal dari domain dewa, tapi itu adalah sebuah tempat yang memang ada di bawah dari domain dewa, tapi bukan di domain dewa itu sendiri. Pokoknya di tengah-tengah lah, ujar dari orang tua ini. Dan untuk Lozen dia pun paham dengan itu semua. Baiklah, kami mengerti. Namun ketika Lozen dia pun bertanya tentang tanah suci terlarang di sini, orang tua ini dia pun mengatakan kalau itu adalah sebuah tempat khusus yang diciptakan oleh Sain, di mana Sain menciptakan tempat itu khusus untuk dapat berlatih dan tidak orang biasa dapat pergi ke tempat itu. Dan untuk mereka yang merupakan keturunan dari para Trugat, mereka juga nggak bisa datang ke tempat itu, dan tempat itu adalah tempat spesial yang memang dikhususkan untuk dapat berlatih saja. Di sini para tetua mereka cuma dapat berharap kalau para Dauzi dapat berlatih dengan serius di tempat itu, karena itu adalah tempat yang paling cocok untuk para Dauzi berlatih. Dan di sini mereka para leluhur akan membawa mereka para Dauzi ini ke tanah suci terlarang dalam waktu 3 bulan lagi, dan selama 3 bulan mereka bisa menunggu di tempat ini sebelum pada akhirnya mereka akan membawa para Dauzi ini pergi ke tempat itu. Ujar dari orang tua ini Patriark dari Klan Surgawi. Dan selama menunggu mereka dipanggil menuju tempat tanah suci terlarang, di sini Lozen dia pun pergi menuju sebuah tempat yang disebut sebagai Gunung Es, Gunung Yunshao. Dan di tempat inilah Lozen dia pun mencoba untuk dapat melakukan sebuah meditasi. Dan di sini Lozen dia pun menghabiskan waktunya untuk dapat melihat dunia dantian miliknya. Dan di dalam dunia dantian ternyata di sini Lozen dia telah berhasil membangkitkan seekor ikan. Dan ini adalah sebuah perkembangan yang cukup luar biasa, menciptakan ikan di dalam dunia dantian. Selain itu juga di sini Lozen dia juga tahu kalau biasanya mengeluarkan makhluk hidup dari dalam dunia dantian ke dunia nyata itu adalah sesuatu yang mustahil, dan jika itu berhasil keluar sekalipun maka makhluk itu akan berubah menjadi energi murni, dan itu adalah sesuatu yang membuat Lozen dia pun bingung karena dia juga tahu saat ini adiknya dia berasal dari dunia dantian dari seorang Sain, tapi saat ini adiknya udah nggak ada di dunia Sain ini lagi, tapi dia ada di domain para dewa. Dan itu membuat Lozen pun berpikir bagaimana dengan adiknya, apakah adiknya telah berubah menjadi energi murni? Tapi di sini Lozen dia juga ingat kalau adiknya saat ini kondisinya masih ada, tapi tinggal di domain para dewa, dan itu membuat Lozen pun bingung karena sejatinya yang dapat keluar dari dalam dunia dantian dan tetap utuh hanya mereka lah para Dauzi. Tapi bagaimana dengan adiknya yang saat itu kultivasinya masih terlalu rendah? Apakah adiknya adalah seorang Dauzi juga? Tapi itu tidak mungkin, pikir dari Lozen. Tapi di sini Lozen dia pun juga ternyata berhasil mengeluarkan ikan yang ada di dalam dunia dantian miliknya, dan ternyata ikan ini masih hidup. Dan itu membuat Lozen pun berpikir kalau sepertinya ini agak sedikit berbeda karena Lozen gak menggunakan energi Yuan, tapi dia menggunakan energi kekacauan. Tapi bagaimana ini bisa terjadi ya? Pikir dari Lozen, dan ini membuat Lozen pun bingung dengan misteri alam dunia tentang energi kekacauan. Dan di sini Lozen dia pun berpikir kalau sepertinya energi kekacauan bukan berasal dari dunia ini. Pikir dari Lozen. Tapi ketika Lozen sedang bingung dan juga bengong, tiba-tiba aja ada yang datang memanggil dirinya, dan ternyata yang memanggilnya adalah Shiji. Di mana Shiji dia pun meminta kepada Lozen untuk ikut bersama dengan mereka. Dan saat ini para Dauzi yang lainnya sedang mengukur bakat mereka di dalam sebuah menara yang ada di ujung sana. Ujar dari Shiji. Tetapi untuk Lozen dia pun mengatakan kalau dia nggak perlulah mengecek bakat yang dia miliki. Tapi di sini Shiji dia pun memaksa Lozen untuk ikut bersama dengan mereka mengecek bakat apa yang dimiliki oleh Lozen. Dan untuk Lozen dia pun sebenarnya malas karena sejatinya dia juga sebelumnya udah pernah ngecek bakat yang dia miliki ketika dia ada di menara Linglong beberapa waktu lalu. Tapi ya sudahlah, ayo kita ikuti ucap dari Lozen atas bujukan dari rekan-rekannya juga, Shiji tentunya.
Dan setelahnya kini Lozen dia pun tiba di tempat ini, dan di tempat inilah Lozen pun langsung ditunggu oleh rekan-rekannya untuk segera mengecek bakat apa yang dimiliki oleh Lozen. Dan untuk Lozen, sudahlah, dia nggak punya pilihan lain dan dia juga harus mengecek bakat yang dia miliki. Dan di sini mereka semua pun berpikir bakat apa yang dimiliki oleh Lozen, karena mereka semua memiliki bakat yang disebut sebagai Golden Rakshasa. Dan hanya satu orang aja yang memiliki bakat yang berbeda, yang memiliki gelar sebagai Golden Ashura. Tapi untuk Lozen, mereka pikir pasti Lozen juga memiliki bakat Golden Ashura juga, pikir dari mereka. Tapi ketika Lozen dia mengecek bakatnya, ternyata yang disebutkan oleh benda ini, menara ini, ternyata bukanlah Golden Ashura ataupun Golden Rakshasa, tapi ternyata adalah unik eksistensi, yang membuat mereka pun bingung dengan apa yang dimiliki oleh Lozen ini. Apa? Bakat unik eksistensi? Apaan itu? Ucap dari mereka semua yang bingung dengan bakat apa yang dimiliki oleh Lozen. Apakah ini adalah sebuah titel lainnya kah? Pikir dari mereka. Dan di sini Nona Luo dia pun mengatakan kalau sepertinya hanya Lozen dan juga Patria Klan Surgawi yang memiliki tiket ini, titel ini, ucap dari Nona Luo. Dan itu membuat Lozen pun bertanya, apakah ini semua karena pertukaran esensi yang sebelumnya? Tanya dari Lozen, dan hal itu pun dibenarkan oleh Nona Luo ini. Tapi di sini Nona Luo dia juga mengatakan ada sebuah berita besar yang ingin dia sampaikan kepada mereka, kalau ternyata saat ini orang-orang yang berasal dari dantian berbeda mereka pun datang. Ucap dari Nona ini yang mengejutkan bagi para Daozi yang lainnya. Apa? Orang berasal dari dantian lain? Ya, hal itu dibenarkan oleh Nona Luo. Mana Nona Luo dia juga mengatakan kalau saat ini para Venerable dan juga orang-orang yang berasal dari dunia lain itu mereka sedang melakukan sebuah diskusi. Dan ini semua dapat terjadi karena penghalang yang ada di dantian sign milik mereka telah ditembus oleh saintis lainnya, hingga dapat membuat orang-orang yang berasal dari dantian lain bisa masuk ke dalam dunia mereka. Ucap dari Nona Luo. Dan benar saja, kini setengah bulan kemudian di sini Nona Luo dia pun kembali datang dan melaporkan kalau saat ini pertemuan sedang terjadi di antara para Venerable dan juga orang-orang yang berasal dari dunia lain pula, dan itu adalah sesuatu yang sedang mereka negosiasikan. Ucap dari Nona Luo yang membuat Lozen dia pun penasaran juga tentang negosiasi apa yang sedang dilakukan oleh para Venerable dan juga orang-orang yang berasal dari dantian lain, dan itu membuat Lozen pun minta kepada mereka untuk ikut melihat tentang negosiasi apa yang sedang dilakukan oleh para tetua-tetua besar. Dan ketika Lozen tiba tempat di mana para Venerable sedang melakukan sebuah diskusi, di sini Lozen dia pun dapat melihat kalau ternyata ada sosok pria sombong yang berasal dari dunia lain sedang mencoba untuk dapat menekan para Venerable yang berasal dari dantian ini. Dan pria ini adalah sosok yang berasal dari saintis lain datang ke dantian milik mereka. Dan apa yang sedang dilakukan oleh orang ini, dan apakah orang ini akan langsung menyerang, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan orang ini dia juga mengaku kalau dia berasal dari ras suci. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.